depan. Nah, ini kayak gini nih. Jadi ala-ala terus kayak latek dan empuk. Jam jadi buat yang bawah sebelah kanan ya, ini yang gua review. Jadi di sini ada pintu sliding door. Nah, ini outside sepi banget. Pondok Pinang bahkan angkatan malam 9. Cuy, ini tuh sepi banget serius. Sampai Pulau Gebang bisa sepi ini. Tinggal Mutiara Express deh. Sama sleeper bus paling malam, dan ini sampai Malang malah sleeper busnya. Malamnya 27 Trans, Juragan, Trans. Teman-teman, ini jam 9 kurang sedikit di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Ini ada 3 bus yang lagi parkir angkatan malam menuju ke Surabaya dan Malang. Tapi khusus Mutiara Express ini sleeper bus menuju ke Surabaya aja ya. Yang sebelah itu ada 27 Trans sampai Malang tapi kelasnya eksekutif. Ini sleeper menuju ke Surabaya, dan ini Blue Ice ke Malang, jadi Surabaya Malang. Dan ini Pulau Gebang bener-bener udah sepi banget, bener-bener literally sepi banget. Dan ini angkatan malam sleeper bus. Wah, ini bener-bener kayaknya udah mulai berubah sedikit ya. Ini bener-bener penumpang Pulau Gebang juga udah pada nyaman dengan berangkat malam gini karena jam pulang kerja banget ya. Nah, Mutiara ini sleeper bus cuma mentok sampai Surabaya. Kalau yang 27 Trans kelas eksekutif menuju ke Malang. Dan ini dia Blue Ice yang gue naikin, nyaman banget, enak banget emang sleepernya M-Trans. Dan ya ada harga ada rupa sih. Jadi dengan amenities atau segala fasilitasnya M-Trans juara lah pokoknya sleepernya. Gokil banget. Dan kita lihat ini masih di sini, nyampe di Surabaya jam berapa dan nyampe Malang jam berapa, dan subuhannya kita nanti di mana. Gue penasaran banget gitu. Jadi biasanya jam-jam segini itu memang udah sepi sih ya di Pulau Gebang. Prime time itu sekitar jam 6 sampai jam 7. Ini udah lewat jam-jam keberangkatan. Dan ini malah ke Jawa Timur. Kenapa bis-bis Jawa Timur berani berangkat malam? Karena Surabaya Malang itu tolnya itu nggak jauh ya, setelah keluar tol ke terminal itu nggak jauh. Jadi mereka berani berangkat malam gitu. Ini Mutiara Express Surabaya mentok. Nah, itu 27 Trans single glass berangkat dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Nah, ini ada Harta Sanjaya. Cuy, ini ada Harta Sanjaya angkatan malam cuy. Baru berangkat, gokil. Ini kayaknya unit tambahan deh Harta Sanjaya yang ini deh. Dan penumpangnya banyak loh. Karena memang besok long weekend, jadi penumpang Harta Sanjaya ini lumayan juga ya. Ini pengen sih gue naik, belum kesampean. 27 Trans berangkat dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Dan ini Harta Sanjaya nih. Ada yang angkatan pagi dan ini yang angkatan malamnya ya. Jam 9. Penumpangnya bagus, full seat karena memang long weekend. Nah, ini Mutiara Express Jakarta Surabaya berangkat dari Terminal Pulau Gebang menuju ke Surabaya. Dia full Trans Jawa. Angkatan malam, dan kita yang jadi paling malam berarti. Berangkat nih dari Pulau Gebang menuju ke Surabaya. Kalau Harta Sanjaya ini ke Solo Sragen tujuannya. Nah,
ini Hatta Sanjaya, persiapan mau berangkat nih menuju ke Solo Sragen. Ada Mior baru sampai menurunkan penumpang di Terminal Pulau Gebang, baru sampai dari Sumbar ya. Duh, kapan ya gue naik Mior ya? Pengen banget naik Mior. Semoga kesampean ya gue ke Padang lagi teman-teman. Udah lama banget nih gue nggak ke Padang dan pengen banget naik Mior. Ini kayak Mior yang kelas eksekutif ya. Baru sampai di Pulau Gebang 9:11. Wah, dari Sumbar agak telat sedikit sih memang. Nah, ini gue di dalam Terminal Pulau Gebang di ruang tunggu yang ada di lantai 3 ya. Tuh. Nah, ini udah sepi, nggak tahu nih ini sisa penumpang apa ya? Ada yang tahu nggak sih? Penumpang bis apa ya ini ya? Tinggal sisa beberapa aja dan ini ruang tunggu udah sepi begini. Bisnya yang parkir juga tinggal bis gua doang, M-Trans doang, dan ini ada kayak kursi pijat gitu ya, kursi pijat elektrik gitu ya, keren juga ya. Boleh juga nih dicoba nih. Ini berapa nih ya nih? Ada 3 dan ini ada paketnya nih. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 tuh, tinggal pilih. Keren sih. Jadi sambil nungguin kalau buat yang biar nggak pegal-pegal, oke juga nih di sini. Nah ini di Pulau Gebang udah tinggal sisa-sisa aja nih penumpang, nggak tahu mau kemana nih di pintu 5. Karena di sana udah nggak ada bis parkir sama sekali. Dan ya yang di luar tuh tinggal bis gua doang ini. Tinggal si M-Trans angkatan terakhir. Nah ini ada Mior. Wah, Mior berangkat nih. Baru sampai berangkat lagi. Platinum kelas. Ya Allah, kapan ke Sumbar ya Allah. Manifesting dulu. Semoga bisa ke Sumbar lagi naik Mior. Nah, aku tadi beli ini 5.000 di sini. Di mesin langsung. Ya teman-teman, gue makan dulu nih nasi ayam. Ini kita makan kan. Nah, kalau ketutupan itu sayap ya, ini sayap. Ya lumayan lah ya. Jam 21.33 kita berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Bener-bener jadi paling malam cuy. Berangkat dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Paling malam nih, jadi ampiran kita tinggal Bekasi Timur, habis itu langsung bablas. Udah sepi cuy. Itu gue bener-bener sendiri ya, sebelah gue gak ada siapa-siapa. Masuk gerbang tol Pulau Gebang. Ya teman-teman, ini gue udah di seat tukat. Apa ya, tukat, pokoknya yang di seat sleeper single paling depan. Ini harga tiketnya 693.000 alias 700.000 kurang 7.000 ya, jadi beda sedikit. Tapi lu bakal dapat privilege yang enggak didapetin di bagian belakang. Nah, selain lu single seat dan paling depan sendirian tuh kayak kerajaan ya kan. Jadi di sini juga lu bakal dapat fasilitas air panas
bukan air panas ya, maksudnya dispenser. Terus free kopi juga, ada kopi, ada teh yang bisa lo bikin itu buat lo sendiri, lo nggak perlu ke belakang, jadi kayak sambil duduk lo bikin itu juga bisa gitu loh. Nah ini ada gelasnya, ada sedotannya juga sih ya. Jadi ini khusus untuk penumpang yang ada di seat ini, di seat sleeper tuh, apa ya lupa tadi itu, pokoknya tuh ini yang paling depan ya teman-teman ya, ini paling depan gitu. So ini beda 100.000 dengan yang di bagian belakang. Yang di bagian belakang itu 593.000. Tapi di belakang itu lebih, jarak seatnya itu lebih lega ya menurut gua ya. Jadi legroomnya lebih lega di bagian belakang, terutama di bawah nih, di bawah gua, di belakang driver itu lega banget. Serius, itu tuh panjang banget, luas banget, itu cocok banget. Kalau tinggi lu di atas 178 better pilih di situ sih. Kalau di sini memang lebih terbatas ya, tapi bisa dapat view-nya ke depan. Nah bedanya kalau di sini tuh nggak ada smart TV-nya, karena kan ya udah kaca ke depan. Kalau di seat yang di dalam itu ada smart TV-nya yang udah connect dengan internet, bisa Netflix kan, bisa YouTube-an gitu. So ini tuh pas banget ya jamnya ya, jam orang pulang kantor, pulang kerja, terus pengen ada acara, ada pergi, pengen ke Surabaya, ke Malang, ke Pandaan, cocok gitu loh. Atau sekedar lo pengen healing, jam 7 dari Poris, terus tadi dari Ponpin jam 8, jadwal Pulau Gebang sih kayaknya jam 9 ya. Dan itu nyantai banget gitu, kayak lu bisa makan dulu atau pulang dulu kalau yang pulangnya sore, atau bisa nyantai-nyantai dulu, bisa ngopi-ngopi dulu sambil nungguin perjalanan, gak yang buru-buru ke terminal. Cocok banget, dan ini salah satu gebrakan yang menurut gue oke banget sih ya gitu. Jadi bisa dibilang apa ya, salah satu trendsetter juga ya ini di jalur malam selain Juragan. Tapi kalau Juragan itu kan cuma terkhusus di Pulau Gebang ya, lu harus ke Jakarta Timur. Kalau yang di bagian Tangerang, bagian Jakarta Selatan, terus di Pasar Rebo sekitarnya, ya cocoknya yang ini gitu teman. Dan ini nanti berhentinya cuma subuhan, kita nonstop, nggak masuk ke rumah makan. Jadi walaupun dari timur juga nggak masuk ke rumah makan, kita bablas menuju ke Surabaya, Malang gitu ya. Kayaknya ini jadi tren baru nih, ke depannya bakal banyak bis-bis yang berangkatnya malam-malam gini, karena orang bakal lebih santai sih ya menuju ke timur. Lain hal kalau dari timur menuju ke sini kan ngejar, ada yang ngejar waktu istirahat, ngejar waktu kerja juga, lebih ke kerja sih gitu. So kita lihat timetable-nya nanti dari sini, dari Jakarta sampai di Surabaya atau Malang jam berapa. Oke, ini so far nyaman banget, Entrance dengan segala fasilitasnya ya masih top tier lah menurut gua di jalurnya. Serius nih tuh sesyahdu ini gua udah selimutan entrance yang anget dan menikmati perjalanan. Persiapan keluar Bekasi Timur nih kita. Holiday baru berangkat. Kita muter dulu nih kayaknya di sini SPBU. (2152) persiapan menaikkan penumpang di Bekasi Timur. Ini bener-bener malam banget ya, 2159 coy. Depan ada Wafa Holiday Jakarta Bima, baru mau berangkat nih kayak si Nukleus. Nah ini agennya mana nih? Wah, itu darurat tuh sampai kebuka tuh si Wafa Nukleus.
2154 menekan penumpang di Bekasi Timur. Loketnya tuh ada di seberangnya Handui ya. Bekasi Timur seberang Hotel Versa. Nah ini dari Bekasi Timur benar-benar udah nggak mampir mana-mana lagi, dan kita lihat nanti timetable-nya ya, jam 10 kurang dikit aja dari Bekasi Timur. Reverse it's hard. Ini macet stuck nih di KM 37. Lumayan panjang nih macetnya nih. Wah, udah jam segini. KM 37. 22. Saya parah loh ini, panjang. Ada apa ya di depan jam segini? Dan ini masih macet. Ada apa ya di depannya? Masih merambat-rambat aja dari tadi nih. Nah ini ada perbaikan jalan di tol KM 41. Inilah penyebabnya macet. Jam 11 masih di KM 41. Gokil. Tuh, lihat tuh. Perbaikannya di tengah nih. Tuh, mereka lagi ngerjain, jam-jamnya mereka ngerjain ini jam segini.
gerbang tol Cikampek Utama. 2323 Cikampek Utama. Masuk rest area, itu di rest area 102. Nah, kalau udah malam tuh Taman Lestari isinya truk semua ya. Kalau tadi kan masih bis ya, nah ini truk-truk istirahat di sini nih Taman Lestari, tapi tutup. Loh. Kita berhenti juga, kenapa nih? Taman Lestari. Gak tahu nih kenapa. Ini kita persiapan jalan lagi dari rumah makan Taman Lestari, rest area KM 102 Cipali. Jadi tadi selang turbonya trouble ya teman-teman, makanya kita berhenti dulu di rumah makan Taman Lestari gitu. Nah ini masih ada Kalinggajaya tuh. Mudah-mudahan perjalanan setelah ini lancar ya teman-teman. Kalinggajaya masih servis makan, kayaknya puter balik dia tuh, rebus tambahan. Nah, kita berangkat dari rumah makan Taman Lestari KM 102 Cipali.
Mesinnya mati nih. Rest area. Akhirnya jalan lagi dari rest area KM 338 Pekalongan. Mudah-mudahan lancar ya teman-teman, karena masih jauh nih Malang nih. Iya enteng, tapi kok sampai kelebihan. Buat mana? Teman-teman. Wih. Heran sih Mas. Subuhan sih. Ini jam 15-11 menit kita istirahat untuk melakukan ibadah sholat subuh dulu. Ya teman-teman, ini kita subuhan di rest area KM 429 Ungaran ya. Ini kita di Ungaran, masih di Ungaran dan masih jauh sih. Kita subuhan di sini dan nanti kita melanjut perjalanan lagi. Yuk kita subuhan dulu, mending kita sholat subuh dulu, cari musola atau masjid ya teman-teman. Di sana toilet dan angkringan, kalau masjid kayak di sana deh. Ini kita menuju ke musola atau masjidnya di rest area KM 429. Mau subuhan dulu cuy. Udah jauh ya parkir ya. Ah itu dia tuh masjidnya tuh gede. Ya teman-teman, ini gue udah selesai sholat subuh di rest area KM 429 yang ada di Ungaran. Jadi biasanya infonya itu sholat subuhnya itu udah di Mojokerto, tapi berhubung memang busnya lagi kurang sehat dan ada kendala dari semalam ya, itu yang sempat berhenti di rest area KM 102 Cipali. Ya entah kendala, kayaknya selang turbonya deh, dan akhirnya memang bisa dibilang masih dipaksakan untuk jalan ya, tapi nggak bisa untuk begini-begini. Ya ini kita masih di Ungaran, yang penting kita nanti sampai dengan selamat. Oke, kita subuhan di Ungaran. Biasanya udah di Mojokerto katanya, tapi mantap sih. Satu hal yang gua acungkan jempol itu, kita tetap berhenti sholat subuh walaupun kita nggak berhenti rumah makan. Lebih penting ini. Nah ini ada kendala selang turbonya nih jadi. Ini harusnya ya kita nggak tahu ya, namanya di jalan ya, nggak ada harusnya. Jadi ada selang turbonya yang nggak mau mekar, makanya dari tadi dibenerin, berhenti itu. So ya gitulah. 5.35 kita berangkat dari rest area KM 429 yang ada di Ungaran. Ini kita udah selesai ibadah sholat subuh, yang ini yang utama sih sebenarnya, tetap berhenti sholat subuh dan siap melanjutkan perjalanan lagi ya. Mudah-mudahan kita sampai dengan selamat dan lancar ya teman-teman. Udah pagi nih, masih pagi di Ungaran. Kita nanjak nih, nggak ada tenaganya memang, jadi santai-santai aja dan di kiri kita nanjaknya. Ya teman-teman, berhubung ini adalah pengganti makan, gue juga penasaran nih kayak gimana bentuknya si Biocool yogurt. Let's go. Buat yang penasaran, ini adalah bentukannya si yogurt tadi nih setelah gue buka nih ya. Tuh, jadi yogurtnya yang putih dan ini kayaknya honey-nya ya, honey almond.
sebagai kuahnya apa gimana. Gue juga belum pernah makan, jadi gimana kalau kita makan. Itu keren ya, berkabut ya di daerah Salatiga Ungaran nih. Banyak kabut-kabutnya karena masih pagi. Persiapan exit tol Penompo. Ini di Mojokerto kita teman-teman, itu ada Jaya atau Jaya Ponorogo Surabaya. Di sini kita muter doang ya. Saya nurunin penuh. Nah ini kita di Mojokerto. Gue baru kali ini kesini, lewat sini. Lewat 5 menit di rest area KM 725A. Kasih Mas ya. Menurunkan penumpang di rest area. Penumpangnya turun di sini di rest area soalnya. Sembilan 17 kita di gerbang tol Waru Gunung Surabaya. Kita udah exit Medaeng. Nah sebenarnya kalau mau ke kota itu putar balik sini turunnya nih, biasanya di jam 9 lewat 29 menit. Nah ini satu grup Bagong. Ini garasi Bagong Medaeng. Wah ada bis Jember juga tuh. Jas Ngalek. Nah, teman-teman gue turun di sini aja, dia di Red Bus Lounge. Turun sini. Ada betul.
Kawin terusan ya. Aku mau dan Diki Mawan ngejar waktu. Ngejar waktu Mbak. Nggih, suwun ya, Pak. Mbak, makasih ya, Mbak. Ya, terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video gue ini sampai habis. Gue turun di Surabaya, tepatnya di Red Bus Lounge. Ini jam setengah 10 ya, jadi karena memang ada trouble, terus unitnya juga memang lagi nggak sehat, jadi memang ada kendala ya di jalan. Kalau normal sih infonya jam segini itu udah sampai di Malang, jadi biasanya jam 8 itu udah masuk full Malang ya. Dan ini karena telat banget dan udah menjelang siang, akhirnya gue setengah 10 turunnya di Surabaya aja gitu, karena gue juga nanti siang berangkatnya pulangnya dari Surabaya, jadi kayak biar nggak gupuh atau nggak buru-buru, kayak gue di Surabaya aja deh. So nyaman banget, entrance, dan gue bakal naik lagi. Serius, ini rekomen banget karena cocok banget jadi keberangkatan malam buat para pekerja yang pulang malam atau pulang sore itu pengen ngetrip ke Surabaya atau pengen pergi ke Malang, ya cocok banget naik ini. Tapi yang mau naik ini saran gue pesen dari jauh hari, karena ini bakalan jadi apa ya namanya, bakalan susah sih dapatnya karena bakalan banyak langganannya. Sleeper lagi kan, pas malam tinggal tidur dengan snack sebanyak itu udah kenyang menurut gua. So terima kasih lagi-lagi untuk yang udah nonton video gue ini sampai habis. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga lu suka dengan video ini. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya buat jadi rekomendasi lo semua. Oke?